Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ayu Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Kutsia Firdausi. Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi bakal calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali belusukan menemui warga di Pasar Gede Surakarta pasca isolasi mandiri. Dan tim sukses Ahyar Nasution Salman Al-Farisi meminta maaf atas teguran Mendagri karena dianggap pelanggar protokol kesehatan. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka belusukan menemui warga di Pasar Gede Surakarta, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini Gibran menyerahkan bantuan kursi roda serta tongkat untuk lansia. Warga yang berada di sekitar lokasi menemui Gibran untuk bersuah foto. Tak hanya itu, anak sulung Presiden Jokowi ini juga menyempatkan potong rambut. Menurut Gibran, belusukan merupakan cara dia untuk mengenalkan diri, terlebih di masa pandemi ini. Gibran berpandangan belusukan lebih aman dibandingkan mengumpulkan massa. Sementara terkait bantuan sosial, Gibran membantah jika kegiatan ini adalah kampanye. Ya sih, lebih ke kemanusiaan. Saya juga belum menyampaikan visi misi. Santai. Tapi besok kalau pas sudah masuk masa kampanye, sama juga mas sistemnya? Sama. Kalau bisa menghindari kerumunan, door to door juga lebih menyenangkan. Bisa nyapa warga dari pintu ke pintu. Sama aja. Ini memang lebih capek. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta telah menyiapkan langkah untuk mencegah kerumunan dalam tahapan Pilkada Kota Surakarta. Salah satunya dalam debat publik, penyelenggara pemilu daerah menyebut akan menerapkan protokol kesehatan ketat dengan membatasi peserta 50 orang, termasuk KPU, Bawaslu, dan tim sukses pasangan calon. Di situ ada Bapaslon, tim kampanye dalam jumlah terbatas, KPU sebagai panitia, Bawaslu, itu saja di ketentuan PKPU 10. Nah, selain itu bisa dilaksanakan debat itu di lembaga penyiaran publik atau di lembaga penyiaran swasta atau di tempat lain. Artinya ini yang penting kapasitas ruangannya memenuhi dan ini bisa siaran tunda atau siaran langsung. Kedua bakal pasangan calon mengaku akan mengikuti aturan KPU termasuk jika debat digelar secara online. Ya nanti kita ikutin aja. Artinya baju sudah sangat amat siap. Apapun yang nanti akan aturan-aturan dari debat itu apa, kita ikuti. Kita sudah siap untuk debat di Dewan Pemilihan. Saya ikut aja keputusannya seperti apa, konsepnya seperti apa, saya siap. Terima kasih mas. Makasih. KPU Surakarta rencananya akan menggelar 2 kali debat publik antar pasangan calon peserta Pilkada Surakarta. Namun KPU belum menentukan lokasi debat karena masih menunggu petunjuk teknis dari KPU Republik Indonesia. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Tim pemenangan bakal calon wali kota Medan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi menanggapi teguran Menteri Dalam Negeri lantaran melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU. Menurut tim ses Ahyar Salman, teguran Mendagri sudah tepat dan akan dijadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya. Sebelumnya, tim sukses aman akronim dari paslon Ahyar Salman mengaku telah mengimbau masyarakat agar tidak ikut mengantarkan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum. Namun antusias pendukung tak terbendung sehingga banyak warga yang datang untuk mengantarkan Ahyar Salman ke KPU Kota Medan. Nah, kita memahami jika kemudian Mendagri memberi teguran kepada para petahana tentang masalah ini. Ya, kita akan memaklumi itu dan barangkali ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan mungkin kami atas nama aman memohon maaf dan ini menjadi pelajaran kepada jangan hanya petahana, tapi juga kandidat lain yang non petahana juga menjadi perhatian. Karena kalau di Medan yang justru masa yang paling banyak itu adalah non petahana. Jadi himbauan moral seperti ini harusnya menjadi cambuk bagi semua kandidat. Sebelumnya pendukung rival yakni Bobi Nasution pun berbondong-bondong mengantarkan menantu Jokowi ke KPU Kota Medan untuk mendaftar. Tim sukses aman berharap teguran tidak hanya diberikan kepada calon petahana saja. Menteri Dalam Negeri telah memberikan teguran tertulis pada 72 bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ke-72 bakal calon kepala daerah yang mendapat teguran terdiri dari 1 gubernur, 35 bupati, 26 wakil bupati, 5 wali kota, dan 5 wakil wali kota. Tim Liputan iNews melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum menggelar simulasi pemilihan kepala daerah serentak 2020 sesuai dengan protokol kesehatan di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Hal ini sebagai bentuk persiapan KPU dalam menghadapi pilkada serentak yang akan berlangsung di masa pandemi COVID-19. Dengan mematuhi protokol kesehatan, warga antri untuk masuk ke tempat pemungutan suara. Sebelum masuk, warga harus mencuci tangan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pemeriksaan suhu tubuh di depan pintu masuk TPS. Di dalam TPS pun warga diwajibkan menjaga jarak dan menggunakan sarung tangan yang diberikan oleh petugas. Simulasi ini merupakan yang ketiga kalinya diadakan dengan selalu mengevaluasi setiap tahapan sebagai persiapan dalam menghadapi pilkada serentak di masa pandemi COVID-19. Petugas TPS nantinya akan dilengkapi dengan perlengkapan APD untuk mendatangi ke rumah warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Di setiap TPS yang kita simulasi itu memang ada beberapa yang model-model kayak misalnya tinta tadi di sini itu ditetes, tapi kalau di tempat yang sebelumnya itu dioles, nah gitu Pak. Jadi pakai cotton bud dioles, setelah itu cotton budnya dibuang. Nah, jadi kita simulasikan beberapa model memang. Nah, nanti baru sampai dengan keseluruhan, mungkin masih ada 2 kali simulasi lagi. Kita akan mengambil kesimpulan apakah ini sudah cukup, perlu diperbaiki. Pabrik pembuatan spare part motor di Lamongan, Jawa Timur terbakar. Angin kencang dan cuaca panas menyebabkan api cepat menyebar dan menghanguskan seluruh pabrik. Asap hitam membumbung tinggi dari pabrik pembuat spare part motor di Desa Rejosari, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar mengakibatkan api dengan cepat membesar. Beberapa kali terjadi ledakan kecil dari dalam pabrik. Lebih dari 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Namun proses pemadaman terkendala kencangnya angin dan sulitnya mendapatkan sumber air di sekitar pabrik. Belum dapat dipastikan penyebab kebakaran pabrik spare part motor ini dan pemilik pabrik diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah karena seluruh pabrik hangus terbakar. Banyaknya warga yang melihat kebakaran ini membuat jalur Pantura yang menghubungkan Lamongan Gresik macet. Rapat, ada bau itu dari mana, lantas satu ke belakang, kita buka pintu belakang, saya lihat dari sebelah pabrik, langsung api sudah mengumpul naik. Dan sampai sekarang lantas anak-anak satu ke sebelah, anak-anak saya suruh keluar semua. Korban tewas dalam kecelakaan maut di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat bertambah 1 orang. Polisi menduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi minibus mengantuk. Tiga korban tewas dalam kecelakaan maut di Tol Cipularang, Purwakarta kini berada di kamar jenazah Rumah Sakit MH Tamrin, Purwakarta. Dari hasil penyelidikan, kecelakaan ini diduga karena pengemudi minibus mengantuk. Kasus ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Purwakarta, Jawa Barat. Supir kecapean kelelahan mengalami ngantuk, kemudian menabrak bagian belakang truk tersebut. Untuk korban, untuk olah TKP, di TKP itu meninggal dunia 1 orang, kemudian luka ringan 2 orang, luka berat 3 orang. Info terakhir setelah cek kami di Rumah Sakit Tamrin, itu korban yang meninggal dunia bertambah 2 orang. Jadi jumlahnya 3 orang, Pak ya? Untuk meninggal dunia 3 orang. Selain korban tewas, 3 penumpang minibus lainnya mengalami luka-luka dan masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit MH Tamrin, Purwakarta. 1 diantaranya dalam kondisi kritis dan dirawat di ruang ICU. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sebelumnya kecelakaan terjadi di Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Sebuah kendaraan minibus menabrak bagian belakang mobil truk. Proses evakuasi korban kecelakaan berlangsung cukup lama lantaran kondisi tubuh korban yang terjepit. Jenazah korban berhasil dievakuasi setelah kendaraan minibus ditarik oleh 2 kendaraan derek.
Selain sopir minibus, 2 penumpang minibus juga tewas. Semua korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit MH Tamrin, Purwakarta. Kecelakaan terjadi pada Jumat malam. Sebuah mobil minibus dengan nomor polisi R9020 KIK yang berkendarai Suhardi, warga Cilacap, berjalan dari arah Jakarta menuju Bandung. Kemudian minibus ini menabrak truk yang berada di depannya dan terseret truk sekitar ratusan meter. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.